Dia tuh benci banget sama aku. Dia tuh benci banget sama aku, Mbak. Dia tega-teganya sama aku. Dia tuh gak setuju sama Mas Agus nikah sama aku. Mbak. Sekarang gimana, Mas? Bantuin saya. Saya masih pengen ketemu tadi kan sama dia. tim kita kan udah ngejar tadi si Siti. Ya, tim kita kan lagi ngejar Siti. Nanti tunggu kabar dari tim kita, ya. Mbak masuk aja ke mobil, ya. Kalau gitu, nanti kabarin ya. Kalau Albar udah ada kabar, kabarin kita. Ya, kita tunggu di mobil ya. Sampai akhirnya Albar ngasih tahu sama tim. Ini Man, gue dapat kabar Man. Ini alamatnya, gue nemuin mereka. Nih alamatnya di sini, nih alamatnya di sini. Saya bingung banget gimana. Saya tuh belum bertemu. Iya, udah di mana, Bar? Apa di restoran? Ini di tempat makan, di rumah makan gitu katanya Albar. Restoran tempat makan gitu tadi katanya. Ini udah di Sherlock nih. Ini tolong. Bapak, jangan alamatnya, Pak. Sini, Pak. Mungkin dia di sini ketemu Aziz kali. Nggak tahu, makanya Mbak Siti kata Albar tuh ketemu orang. Cuma Albar kan nggak ngikutin sampai dalam, takut ketahuan dia, Mbak. Antara restoran atau tempat makan pokoknya. Udah kita langsung menuju ke sana aja, Pak. Buruan, Pak. Sampai di rumah makan itu ternyata kita kaget. Mana, Bar? Mbak Siti, kalian ngapain? Kalian pacaran? Mbak, kamu ngapain di sini? Kamu pacaran sama aku? Nggak ada apa-apa. Gimana sih? Ini apa? Mbak, ini apa? Bapak jelasin dulu, Bapak hubungannya sama perempuan ini apa? Laporkan kalian semua. Bapak jelasin Pak, hubungannya sama jelasin perempuan ini dulu. apa? Bapak ngapain sama Mbak Siti? Kita paksa bapaknya malah marah-marah. Kita coba tekan bapaknya malah menghindar di situ. Bapak hubungannya apa sama perempuan ini? Jelaskan dulu ada apa, Pak? Gak ada hubungan apa-apa. Terus ngapain Bapak ngasih dia uang? Ini masalah pribadi saya. Pribadi apa sih? Bapak harus ngomong sama aku, Pak. Ngapain ngasih uang ke Mbak Siti? Bapak pacaran sama dia. Sampai akhirnya bokapnya April ini kabur menghilang menghindarin kita semuanya. Padahal kita mau tanya sesuatu, tapi dia nggak peduli kan, dia nggak kooperatif di situ. Sampai akhirnya tinggal ada April di sini. Kita desak April di situ. Kita paksa April ngaku ada apa ini sebenarnya. Yang nyuruh si Aziz adek gue untuk nikah sama orang lain supaya lo nggak kejar-kejar dia lagi. Jangan. Maksudnya apa nih? Jadi bokap Tenang, April. Tenang, April. Pak nggak bohong ini. Mungkin Bapak nggak mungkin kayak gitu, Bapak. Bapak tuh nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin Bapak ngasih bilang kayak gitu. Capek dituduh-tuduh dipindah-pindah sama lo. Emang lo pikir hidup gue cuma ngurusin lo doang? Ini semua bapaknya ngaku, Pak. Tanya sama bapaknya. Kamu ngapain dong? Pak nggak bohong ini, Pak. Mbak Siti, Mbak. Bener, Pak nggak bohong. Kamu ini. Kamu bohong. Belum dapat alamatnya. Mbak, di mana Mbak alamatnya Aziz? Di mana Aziz? Aziz harus tahu. Hah? Ada di kosannya, saya tahu kos aja. Di mana? Di mana? Bisa diam nggak? Gue pengen ketemu sama Aziz. Iya. Aziz ada di kosan. Kalau gitu Mbak antrin. Ayo, Ayo kita antrin, Mbak. Abang, anjingnya, abang temenin. Ayo kita ke kosannya. Ayo kita ke kosan. Sekarang kita mau ke tempat kos-kosannya Aziz, ya. Tolong Pak Siti
Siti kasih tahu yang benar Mbak ya. Ini nggak ada bohong-bohong lagi dan nggak ada rekayasa lagi. Iya, Mbak Siti. Di daerah mana? Kos-kosan daerah mana? Saya telepon dulu deh, deket-deket ini sih. Ya udah, coba telepon dulu. Halo? Jis, lu di mana, Jis? Gue mau ke kosan lo nih. Oh? Lo di mana? Di restoran. Oh ya udah, gue kesana ya. Udah lu jangan kemana-mana, tungguin gue. Nah, buru-buru kita menuju ke sana. Kita ajak klien kita di situ, kita kasih tahu klien kita supaya tenang, selesaikan masalah ini dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang dingin. Pak, coba ceritain sekali lagi kenapa bapaknya kok tiba-tiba mengatur ini semua? Alasannya apa? Dan ngasih duit. Jadi Siapa sebenarnya yang butuh duit? Jujur Mbak, tolong jujur. ceritanya itu bapaknya nggak setuju kalau Aku sama Mas Aziz. ya nggak setuju. Gara-gara apa nggak setuju? Ya karena status sosial kita. Ya, beliau merencanakan untuk memisahkan April dengan Pas sampai kafe yang kita maksud, kita ngelihat dari jauh di situ Aziz ternyata sama seorang perempuan. Itu kan Mas Aziz. Bener ada Mas Aziz, itu Mas Aziz. Pas kita turun dari mobil kita ngeliat, astagfirullahaladzim, itu adalah Lorin, temennya April sendiri. Aziz! Kamu ngapain sih? Coba jelasin dulu Mas. Ngomong Mas, ngomong. Kenapa? Sama ini kamu kemana? Kamu ini kamu pergi sama dia. Kamu kayak gini, kamu tinggalin aku cuma gara-gara perempuan ini. Dia sahabat kita, Mas. Aku kurang apa buat kamu? Kamu ngomong, kamu jangan diem aja, kamu ngomong. Kamu nggak tahu gimana rasanya aku. 2 bulan aku nyariin kamu, aku nungguin kamu, aku stres. Kamu mau kayak gini kenapa? Kenapa? Karena bapak kamu sendiri yang udah ngelarang hubungan kita. Tapi kenapa kamu gak jujur sama aku? Kenapa kamu gak ngomong sama aku? Kamu butuh uang. Kamu gak ngomong sama aku. Kenapa kamu mesti bohong sama aku? Beneran kamu mau nikah sama dia. Aku sayang sama kamu. Tapi kamu udah mengkhianati cinta aku. Kamu gak jujur. Kalau memang kamu mau nikah, kamu ngomong sama aku. Kamu cerahin aku dulu, baru kamu bisa nikah sama perempuan ini. Ini Mas turut sama dia karena Mas butuh uang kan? Berarti Mas prioritasin uang Ya dibanding oke. istri Mas Aku sendiri memang loh. butuh uang dan aku ketekan. Bapak kamu memang gak setuju sama hubungan kita dan pada saat itu ibu aku lagi sakit, lagi sekarang. Ayah kamu udah benar gak setuju sama hubungan kita. Tapi biar kamu tahu semuanya. Ini buktinya. Ini perjanjian aku sama ayah kamu. Dan kamu mau? Kamu mau? Kamu gak tulus sayang dan cinta sama aku. Aku nggak ada pilihan. Gak ada pilihan apa, Mas? Aku Aku selama ini aku terima kamu apa adanya. Kalaupun aku harus keluar dari rumah aku demi kamu, aku mau keluar buat kamu, Mas. Dan satu lagi yang kamu harus tahu, ya, ayah kamu juga yang udah datang lagi sama aku untuk minta segera tinggalin kamu karena batas waktu aku untuk hubungan sama kamu sudah selesai karena udah lebih dari 1 tahun. Karena uang kamu kayak gini sama aku, kamu bohong sama aku. Dan sekarang semuanya udah keputus, kamu sekarang maunya apa? Maunya apa? Kamu ngomong sama aku. Aku pengen kamu paham, aku ketekan, aku nggak tahu aku harus gimana lagi. Aku nggak bisa hidup dalam tekanan kayak gini. Aku pengen hidup dengan biasa aja, aku nggak mau hidup aku ketekan. Kamu sayang nggak sama aku? Kamu sayang. Tapi ayah kamu nggak ngerti kita.
Aku nggak tahu, Mas. Aku gila, aku stres. Aku hancur, Mbak. Aku hancur, ya Allah. Aku hancur. Inilah akibatnya kalau terlalu memaksakan kehendaknya, kalau terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai suaminya, ya padahal kita harus ikhlas, padahal kita harus tahu bahwa sewaktu-waktu apa yang kita cintai ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai anak-anak kita, istri-istri kita, ya, suami kita, ini akibatnya. Ya. Allah akan bertindak dan Allah akan azab seperti ini. Karena itu cintailah Allah daripada siapapun yang ada di dunia ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.